kami dari kelompok ANA STIE Multidata Palembang. Saya Irene Angelika, saya Jenggena Hasian, dan saya Rahma Tunisa. Kami akan memaparkan hasil analisis perencanaan pemasaran kendaraan listrik di Indonesia. Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan sebesar 1,25% per tahun. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mendorong terjadinya revolusi industri di bidang otomotif, khususnya dalam penggunaan mobil listrik di Indonesia. Untuk menganalisis kendaraan listrik di Indonesia tidaklah mudah. Untuk itu kita harus memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertumbuhan mobil terus meningkat sehingga menyebabkan polusi udara dan juga bahan baku minyak yang semakin sedikit menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga minyak. Kemudian permasalahan terjadi pada baterai mobil listrik yang digunakan sebagai penggerak mobil listrik. Baterai ini memiliki biaya yang cukup mahal sehingga membuat harga mobil listrik lebih mahal daripada harga mobil konvensional. Saat ini kita masih mengalami keterbatasan pada infrastruktur. Hal ini menyebabkan kita hanya bisa menggunakan mobil listrik di daerah kota. Dan yang terakhir, saat ini bahan baku baterai yang kita gunakan sangat sulit untuk didaur ulang kembali. Menurut teori Porter, analisis perencanaan mobil listrik di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, faktor kondisi. Dari sisi sumber daya alam di Indonesia sudah sangat mendukung karena kaya akan nikel dan kobalt sebagai bahan baku utama pembuatan baterai. Namun, dari sisi sumber daya manusia, masih perlu diberi pelatihan terkait teknisi mobil listrik, serta kondisi infrastruktur seperti SPKLU yang masih perlu diperbanyak. Yang kedua, faktor permintaan. Permintaan mobil di Indonesia masih cukup tinggi, dilihat dari tren data penjualan mobil yang terus meningkat di setiap tahunnya. Walaupun sempat mengalami penurunan akibat faktor ekonomi, politik, dan pandemi, namun peluang penjualan mobil akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk di Indonesia. Yang ketiga, pemangku kepentingan. Untuk dapat merealisasikan mobil listrik di Indonesia, diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Yang pertama dengan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program KBLBB, serta didukung dengan kementerian lainnya seperti Kementerian ESDM, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, serta Kementerian Keuangan. Yang kedua, kerjasama dengan pihak perusahaan, yaitu dengan berkolaborasi dengan PLN dalam menetapkan harga listrik yang murah, serta kolaborasi dengan pihak swasta lainnya yang terlibat dan berminat untuk berinvestasi dalam perkembangan mobil listrik di Indonesia. Yang keempat, faktor persaingan. Tantangan dalam memasarkan mobil listrik di Indonesia masih cukup besar. Tidak hanya harganya yang berada di atas rata-rata mobil konvensional lainnya, namun dari sisi infrastruktur pendukung yang masih sedikit. Sebelum menetapkan strategi pemasaran, kami melakukan analisis bisnis landscape. Analisis bisnis landscape sendiri terdiri dari 4C. Yang pertama yaitu change, yang kedua yaitu customer, yang ketiga yaitu kompetitor, dan yang keempat yaitu company. Yang pertama yaitu change. Saat ini dalam industri mobil otomotif sedang mengalami perubahan, yaitu perubahan dari sumber energi BBM menjadi listrik. Tentunya perubahan ini sangat berdampak positif bagi lingkungan karena dapat mengurangi polusi udara. Selain itu dapat menambahkan fitur mode driving. Fitur mode driving ini harus juga disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan konsumen. Perubahan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan penggabungan kartu SIM dan e-tol. Penggabungan ini bertujuan agar untuk mempermudah pengguna mobil listrik sehingga tidak perlu membawa banyak kartu. Dan yang kedua yaitu customer. Sebelum menetapkan strategi pemasaran, perusahaan haruslah mengklasifikasikan konsumennya agar dapat menetapkan strategi pemasaran sesuai dengan target pasar. Ketiga yaitu kompetitor. Agar perusahaan tersebut mudah diingat oleh konsumen, maka perusahaan tersebut harus membuat citra merek. Citra merek yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan kualitas layanan yang sangat memuaskan untuk konsumennya.
Yang keempat yaitu company. Untuk mewujudkan mobil listrik di Indonesia, perusahaan haruslah bekerja sama dengan pemerintah, seperti BUMN dan PLN. Hal ini dilakukan untuk menambah infrastruktur seperti charging station, agar dapat mewujudkan mobil listrik di Indonesia. Selain melakukan analisis bisnis landscape, kami juga menetapkan strategi pemasaran dan komunikasi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya sendiri, kami menggunakan bauran marketing atau yang biasa dikenal marketing mix, yaitu dengan 4P. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu price, yang ketiga yaitu promotion, dan yang keempat yaitu place. Untuk produk, mobil listrik haruslah memiliki keistimewaan, baik dari segi keamanan dan kenyamanannya. Untuk segi keamanannya, mobil listrik haruslah ditambahkan sensor untuk menjaga jarak dengan mobil lainnya. Selain itu, mobil listrik juga perlu ditambahkan autopilot dan mode driving sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang terakhir yaitu perlu ditambahkan baterai yang bersumber tenaga dari hidrogen agar lebih ramah lingkungan. Yang kedua yaitu price. Untuk harga mobil listrik sendiri relatif cukup mahal, maka dari itu diperlukan adanya subsidi dari pemerintah. Selain subsidi dari pemerintah, perlu juga dilakukan subsidi dari PLN untuk mengurangi harga tarif listrik saat melakukan pengecasan pada mobil listrik. Yang ketiga yaitu promotion. Promosi ini dilakukan guna untuk bertujuan menarik konsumen agar dapat menggunakan mobil listrik. Promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan mobil listrik yaitu berupa event sponsorship, undian berhadiah, voucher belanja, gratis servis, dan pemberian merchandise. Dan yang keempat yaitu place. Karena keterbatasan jarak tempuh mobil listrik, maka dari itu mobil listrik hanya diproduksi untuk kota-kota besar terlebih dahulu. Tidak hanya keterbatasan jarak, tetapi juga karena keterbatasan infrastruktur seperti charging station. Selain strategi pemasaran, kami juga menetapkan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar mobil listrik kepada masyarakat. Adapun 3 cara yang kami gunakan melalui komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua yaitu promosi penjualan, dan yang ketiga yaitu event dan sponsorship. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi ini sangat diperlukan untuk menyampaikan informasi seputar tujuan dan manfaat dari mobil listrik kepada masyarakat. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat yaitu pertama dengan melakukan seminar dan dapat juga melakukan seperti talk show interaktif, serta dapat menyampaikan informasi melalui media massal berupa media elektronik maupun media cetak. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan dilakukan agar dapat menarik konsumen. Promosi penjualan yang dapat dilakukan oleh perusahaan mobil listrik yaitu dengan cara memberikan potongan harga pada akhir tahun atau pada event-event tertentu. Selain itu juga dapat memberikan voucher hadiah atau undian berhadiah seperti voucher belanja, voucher servis gratis, voucher liburan, dan lain-lainnya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi konsumen. Dan yang ketiga yaitu event dan sponsorship. Selain melakukan edukasi dan promosi penjualan, perusahaan mobil listrik juga dapat melakukan event dan sponsorship seperti mengadakan kompetisi desain charging station, karya ilmiah, bisnis startup, dan bahkan dapat melakukan test drive yang dapat bekerja sama dengan Gaikindo. Berkembangnya kendaraan listrik di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak yang positif, baik dari sisi pengurangan polusi dan limbah, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah lingkungan untuk sekarang dan di masa mendatang. Demikianlah pemaparan dari kelompok anak, semoga bermanfaat khususnya bagi perkembangan mobil listrik di Indonesia ke depannya. Terima kasih.